Cara merawat tanaman adenium. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada tanaman adenium ya, yang menginjak remaja karena saya beli anakan. Nah, cara perawatnya gimana nih biar cepat berbunga lalu keluar cabang-cabang baru? Itu pasti ada cara perawatannya. Nah, buat teman-teman yang pengen menanam adenium atau baru mau beli adenium, boleh nih tonton videonya sampai habis ya, karena banyak sekali tips-tips yang bermanfaat buat kita semua agar tanamannya semakin rimbun, cepat berbunga, dan semakin besar. Tanaman adenium ini disebut juga dengan Kamboja Jepang ya, karena bunga-bunganya itu yang lebih atraktif. Warnanya seperti saya ini itu warnanya ungu ya, cuman saya nama jenisnya saya lupa. Saya beli anakan. Saya dalam membeli sebuah tanaman itu pasti saya memilih dari usia yang anakan, karena saya pengen tahu ya detail perawatan seperti apa, cara-cara agar cepat rimbun seperti apa, lalu juga fase-fasenya itu bisa saya pelajari dengan seksama, baik penyakitnya seperti apa, penyembuhannya gimana. Nah, jadi di channel ini tidak seperti channel lain ya, yang pamer-pamer dengan tanaman yang rimbun-rimbun, berbunga, lebat dan sebagainya. Justru kalau saya itu lebih pada perawatan mulai dari nol, dari anakan, remaja hingga berbunga. Jadi ada prosesnya lebih detail lagi. Buat teman-teman harus subscribe ya channel ini, karena tentunya lebih bermanfaat ilmunya. Nah, kembali lagi, tanaman adenium atau Kamboja Jepang ini itu biasanya mempunyai batang bagian bawah itu membesar ya. Lalu nanti kalau udah menginjak dewasa dia akan pasti berbunga. Tapi gimana sih cara agar biar cepat rimbun? Nah, seperti teman-teman lihat ini ya, sudah muncul tunas-tunas baru. Nah, 1, 2, 3, ini satu lagi titik 4. Nah, gimana nih biar cepat keluar seperti ini? Cara gimana? Ada yang bilang dengan cara ditusuk dengan tusukan sate ya, misalkan di ujungnya dan lain sebagainya. Kalau saya tidak ya, saya tidak sama sekali menggunakan teknik-teknik itu, tapi lihat udah mulai muncul tunas-tunas baru pada saat menjelang remaja. Nah, lalu caranya gimana nih? Nah, caranya adalah ini ya, saya rajin selalu menggunakan pupuk organik buatan saya sendiri. Ini pupuk organik cair channel Zamroni. Sangat bermanfaat untuk munculnya tunas-tunas baru seperti ini karena mengandung hormon pertumbuhan, yaitu nutrisi, auksin, gibberellin, dan silokinin, yang sangat bermanfaat untuk memunculkan tunas-tunas baru seperti ini guys ya. Ini bisa dipesan, silakan kalau mau memilikinya, yaitu WA aja ya di 0812 874 7041. Silakan. Ini bukti nyatanya ya, udah muncul tunas baru. Nah, ini kalau udah muncul tunas baru seperti ini caranya gimana? Tipsnya selanjutnya adalah memangkas ujung bagian batang utamanya. Ini kan batang utamanya ya, ada 2. Nah, ini harus dipangkas ujungnya seperti ini. Nah, kita pangkas aja ya. Lalu yang ini juga kita pangkas sama. Nah, udah ya. Sekarang 1, 2, ini ujungnya sudah saya pangkas semua. Nah, tujuan pemangkasan ini adalah agar penyaluran nutrisi ini bisa maksimal pada tunas-tunas yang baru muncul ini guys. Jadi nanti akan cepat besar tunas-tunasnya. Jadi nanti cabangnya akan semakin rimbun ya, akan besar. Nah, dengan cabang yang besar pula nanti pada saat dewasa akan muncul bunga yang lebih banyak lagi, lebih serempak lagi. Ya, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah munculnya akar di samping badan seperti ini. Ini bagian batang bagian bawahnya sudah muncul akar seperti ini. Nah, ini kalau udah muncul akar seperti ini sampai ke bawah, ini harus tutup ya sebenarnya. Ini harus diuruk lagi agar nutrisinya itu lebih maksimal diserap oleh tanaman adenium ini. Nah, kebetulan ini tanamannya sudah mulai menginjak remaja ya. Potnya udah mulai terkecil. Nah, sekalian saya akan pindah tanam ya ke pot yang lebih besar agar nanti akarnya ini ketutupan dengan media tanam, agar tanamannya juga semakin besar maksimal ya. Per akarnya lebih mudah untuk menjalar kemana-mana, otomatis tanamannya juga akan semakin besar. Apalagi sudah dipangkas dengan seperti ini ya, pasti ini tunasnya akan semakin besar pula. Nah, langsung aja yuk. 2000 years later. Ini saya sudah siapkan media tanam atau pot baru dengan media tanam baru, yaitu menggunakan sekam bakar, pupuk kambing, dan sedikit tanah. Perbandingannya berapa? Yaitu
sekam bakar 1 bagian, pupuk kambing 1 bagian, dan tanah kebunnya adalah setengah bagian. Ingat ya, tanahnya tanah yang jangan tanah liat, atau bisa digunakan tanah kebun belakang yang berwarna hitam, karena tanah liat itu adalah sifatnya mengikat air. Jadi hindari ya dengan tanah liat media tanamnya. Nah, ini kita kurangin dulu ya setengah seperti ini. Nah, kita kurangin setengah, tujuannya agar sebagai tempat peletakan dari si tanaman adeniumnya. Oke. Nah, oke guys, ini sudah berkurang ya, setengah sudah saya kurangin. Sekarang saatnya untuk pindah tanam. Nah, caranya gimana sih? 2 hari sebelumnya, sebelum pindah tanam seperti ini, usahakan jangan disiram air ya. Karena kalau disiram air, biasanya akarnya akan cepat putus karena mengalami pergeseran pada saat pindah tanam. Oke, yang kita lakukan adalah memiringkan, menepuk-nepuk seperti ini agar media tanamnya itu copot ya. Nah, ini kemudian kita miringkan. Nah, oke guys, ini lihat ya. Nah, oke guys, ini sudah saya lepaskan. Nah, seperti ini ya. Jadi pindah tanamnya itu apabila tidak disiram tidak akan pecah, tidak akan buyar karena tidak disiram. Jadi media tanamnya tetap akan membungkus seperti ini, berbentuk pot ya. Nah, selanjutnya kita masukkan ya ke pot yang baru seperti ini. Jangan lupa ya, kita uruk lagi dengan media tanamnya. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu apabila udah keluar akar dari samping seperti ini, kita harus uruk ya bagian bawahnya agar nutrisinya mudah terserap oleh si tanamannya. Ini ya, kita masukkan lalu kita padatkan. Oke. Nah, oke guys, ini sudah penuh ya dengan media tanam bagian samping-sampingnya. Sekarang kita padatkan agar tidak miring tanamannya pada saat disiram. Nah, sekarang lihat ya. Ini bagian akar yang udah muncul dari samping ini, bawahnya itu ya, bagian serabutnya itu udah saya tutupin sehingga nanti nutrisinya mudah tersalurkan ke semua tanaman dari akar yang muncul di samping ini. Oke ya. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan melakukan pemupukan organik. Nah, ini pupuk organiknya saya sudah siapkan air 1 liter. 1 liter ini pupuk organiknya ada 60 ml. Oke. Ya, kita masukkan ya 60 ml. Nah, oke. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Baru kita siramkan. Nah, pemupukan organik ini bisa dilakukan 4 hari sekali ya, 4 hari sekali. Lalu apakah disiram dengan air biasa? Tergantung cuaca ya. Kalau cuaca kemarau bisa disiram setiap hari sehari sekali pada hari keempat dengan pupuk organik ini. Lalu jangan lupa sekitar seminggu atau 8 hari sekali itu disiram dengan pupuk NPK. NPK nya berapa? Untuk air 5 liter, NPK 16 adalah setengah sendok makan. Lalu disiramkan ke perakaran. Ingat ya, sekitar seminggu sekali atau 8 hari sekali bergantian dengan pupuk organik yang tiba jadwalnya adalah 4 hari sekali. Nah, seperti itu ya cara perawatan tanaman adenium agar cepat rimbun dan batangnya semakin besar. Nanti pada saat dewasa akan cepat berbunga. Pokoknya selalu stay tune terus ya di channel ini, karena informasi tentang dunia tanaman hias di channel ini paling jawara pokoknya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya di video yang selanjutnya. Dadah.